Nah, hari ini teman-teman, kita kedatangan tamu dari Desa Wisata Jambu Kediri. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Sahabat Tani berada di Desa Talawe. Sekarang ini kita akan samperin ini beliau, Mas Agus sama Mas Ida Masa. Ayo kita lihat teman-teman. Nah, Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berada di mana, Mas? di Desa Talawe, Kecamatan Desa Talawe, Kecamatan Watasidenreng, Watasidenreng, Kabupaten Sidrap. Sidrap, Sulawesi Selatan. Bersama Mas Ida Mase, dan hari ini saya bersama Mas Arif, owner dari kebun Brigadir Sahabat Tani. Brigadir Sahabat Tani yang sudah ada di YouTube ya, YouTube, TikTok sudah ada. Teman-teman terima kasih. Hari ini alhamdulillah saya sudah ketemu sama teman-teman petani pekebun dari grup-grup Sulsel Berkebun, sudah ketemu. Ini belajar sejenak tentang beberapa hal penyakit, salah satunya adalah penyakit ini, Mas. Ya. Sudah diobatin ya? Ya, sudah. Sudah diobatin ya? Sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya. Faktornya saya ingin tahu biar teman-teman juga ada beberapa hal yang biasanya sakitnya itu karena apa faktornya? Jadi pertama ini kendala buat kami petani yang baru belajar, dan ini juga kami belajar selama ini sama Mas Agus lewat teleponan, hanya lewat komunikasi WA. Nah, inilah yang menjadi kita lihat ini menjadi masalah buat kami ya, petani alpukat. Ini katanya terserang penyakit pitupora yang katanya sulit untuk kita sembuhkan. Namun beberapa bulan yang lalu kita belajar melalui Mas Agus, alhamdulillah ini pohonnya Mas Agus sudah berbuah. Kemarin buahnya ini hampir 50 buah ini. Nah, namun kasihanlah kita lihat, alhamdulillah Mas Agus sudah langsung datang sendiri di kebun kami ini di Desa Talawe ini untuk menyaksikan langsung setelah kita melakukan pengobatan beberapa bulan yang lalu. Ya, oke, terima kasih. Jadi teman-teman, memang ada beberapa hal penyakit tentang alpukat. Alpukat itu biasanya sakitnya terjadinya pitoptora akibat juga dari beberapa faktor. Salah satunya adalah kelebatan buah. Kondisi tanamannya belum siap, tidak fit untuk memberikan asupan makanan ke buah, maka dia kondisinya lemah. Saat lemah itu, maka akan begitu gampangnya bakteri masuk melalui akarnya, sehingga terjadilah penyakit pitoptora. Nah, sering saya sampaikan, Mas, bahwa penyakit pitoptora itu biasanya dia gampang menyerang itu karena kondisinya lemah. Kalau kita itu mampu dan sering komunikasi, ada interaksi, artinya kalau penyakitnya hanya di sini, bisa kita langsung obati, kita kuas pakai Northrop dan Ditan, sembuh. Tapi kalau sudah menjalar, ya melingkar, dia pasti akan mati. Nah, ini teman-teman bisa melihat kalau kita goyang, agak mendekat kamera. Kalau kita goyang seperti ini, goyangannya sudah kuat, artinya akarnya juga sudah tumbuh subur. Ya. Sudah menyekeram kembali. Ya, sudah kembali, artinya normal kembali, mulai beransur-ansur. Ini kalau tidak segera diselamatkan, alhamdulillah ini sudah 80% tingkat recovery-nya sudah kembali pulih. Nah, jadi memang permasalahannya itu seringkali ditemukan. Nanti kita juga akan belajar yang lainnya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Danang, lagi apa kamu? Sebentar teman-teman, kita ulas. Ini sudah dari sana kamera. Ini sudah berbuah. Sudah. Ini juga berbuah lebat sebelumnya ini. Bisa dilihat. Ini bekas-bekas buah. Karena mungkin perkiraan saya saking banyaknya buah, pohon ini tidak mampu sehingga terjangkit penyakit-penyakit, salah satunya adalah pitoptora. Ini Mas, jadi ini istilahnya kalau orang Jawa tidak konangan. Dia tidak ketahuan sehingga dia sudah memutus jaringan selnya, sehingga jadilah mati seperti ini. Berarti kurang gercep cara penanganannya. Ya. Teman-teman, ini sudah lapuk sekali. Bentar. Ini kalau disenggol pakai kantot aja sudah
roboh ini ya. Jadi akarnya seperti ini, bisa dilihat. Apa? Dia layunya sudah, serangannya sudah dari bawah, lapuknya juga sudah lama. Lapuk di dalam, di luar masih agak basah, jadi tidak terlihat. Nah, teman-teman upayakan jika tanaman itu berbuah. Ini jenis apa Mas Ari? Peluang ini Mas. Peluang. Peluang. Dari sana. Ini dalam kondisi berbuah seperti ini memang harus banyak apa? Pupuk kandang atau Mas, sini Mas, bagian pupuk kandang. Mas siapa ini? Tahu? Mas Rauh. Mas Rauh bagian pupuk kandang. Mas, ini kebutuhan pupuknya ini seharusnya memang perkiraan saya sekitar 150 kilo untuk pupuk kandang, koki, kompos. Kalau sampai selama ini sudah fermentasi ya? Terus saya pakai 5 kilo, kemarin sampai 5 kilo. 5 kilo, kurang per tanam. Jadi kalau ini kebutuhannya seperti ini, pupuk kandang, kompos itu harus banyak. Itu wajib, karena jangan sampai buah ini banyak, tenaganya kehabisan untuk mencapai. Nah, kalau pupuk kandangnya itu banyak, artinya dalam kondisi memberikan asupan ke sini, tanaman ini enjoy banget, tidak ada masalah, sehingga tanaman ini bahkan sebelum dia panen, dia akan muncul bunganya. Karena tenaganya masih fresh, masih fit. Jadi ya, Mas Arif, ada berapa hektar di sini? Jadi lokasi kami yang ada di sini, khusus yang ada di sini ada 2 hektar. Ada 2 hektar yang ada di lokasi kita ini. Jadi ada beberapa varietas yang ada. Rata-rata berapa Usia pohon? Usianya rata-rata yang seperti ini usia 3 tahunan ini. Masuk 3 tahun. Namun yang kita melihat yang diantaranya pohon itu yang ada kemarin kena jamur pitu pora, disitulah kita ganti dengan yang makanya ada kelihatan tanaman masih kecil-kecil. Yang dari desa wisata apa saja varietasnya? Yang dari desa wisata Jambu Kediri itu ada yang di bagian tengah itu ada dari kelut, alpukat kelut. Sudah ditanam di sana. Di sini MTPR-nya berapa Mas? 79. 79. Hampir sama dengan di desa wisata Jambu Kediri. Untuk view-nya bagus banget bagi teman-teman kalau mau investasi berkebun di desa Talawe, Kabupaten Sidrap. Ayo silakan sama-sama kita investasi untuk menanam alpukat, karena di sini juga tanah juga masih murah ya. Masih harga agak, selama saya berkebun alpukat, artinya kita selama saya kembangkan kebun buah di sini khususnya alpukat, dari kemarin saya beli tanah masih harga 35 di tahun 2017, sekarang melonjak 35 juta per hektarnya. Sekarang ini untuk 2 tahun ini sudah harganya sudah 250 juta per hektar. Akibat faktor efek dari sampean berkebun di sini. Iya, betul Mas. Nah, itu ya. Jadi berkebun itu punya nilai-nilai yang luar biasa. Artinya membawa dampak ya Mas ya. Ketika potensi sebuah daerah itu selama ini masih kosong, masih belum untuk penghasilan, bisa menghasilkan, tapi dengan adanya kebun alpukat ini, jadi lingkungan jadi terangkat. Jadi ekonomi bisa berputar. Jadi sebelumnya Mas ini sedikit ini masyarakat yang khususnya di sekitar sini dulu sebelumnya, waktu saya menanam pohon 3 tahun yang lalu itu rata-rata tidak ada yang percaya dan yakin kalau alpukat bisa tumbuh dan sampai bisa berbuah seperti ini. Jadi sekarang baru sudah melirik sekarang, bahkan sudah ada yang menanam tanpa sepengetahuan saya. Jadi kalau saya tidak ada di kebun, kadang ada yang datang untuk melihat. Ternyata masyarakat yang datang itu kepingin juga. Ya, betul. Jadi bagaimanapun tugas kita adalah satu,
bagaimana kita bisa artinya bisa untuk sebuah apa ya, kita menjadi provokator lah istilahnya, provokator yang baik untuk menanam, karena kita bisa menyerap aspirasi dan mudah-mudahan bisa menginspirasi ke teman-teman yang lainnya. Mas, kita sambil cek kondisi tanaman, prosentase penyakit kalau kita itu nanti masih 50% bisa disembuhkan, kalau sudah antara 80-90% tidak bisa disembuhkan, kita analisa bareng-bareng. Ya? Boleh. Jadi ini ada yang mana? Ini Mas, kita lihat ini. Nah ini. Jadi ini apa namanya? Ini sepertinya sudah terserang juga ya Mas ya? Kita teman-teman sudah bisa menganalisa penyakit itu seberapa jauh tingkat akan mati, setengah mati, mau mati, atau masih bisa disembuhkan. Kita bisa dengan cara menggoyang seperti ini. Teman-teman bisa melihat kayak di sini antara goyangan pohon sama tanah itu menandakan bahwa akar alpukat ini sudah tidak ada, hampir tinggal 30% cengkramannya. Jadi akarnya yang rusak 70%, tinggal 30% yang tersisa. Apakah ini nanti bisa disembuhkan dan tidak, tergantung juga intensitas, rutinitas aplikasi untuk penanganannya, Mas. Apakah ini masih bisa disembuhkan ya? Masih. Jadi tetap saya akan melakukan penyembuhan menggunakan Nordox sama Ditan. Bakterisida dan Phytophthora. Insya Allah. Tambahkan juga sama untuk ulat tanahnya. Puradan. Diasinon. Oh, diasinon 10 GR. Iya. Karena yang seperti semprotannya apa itu, Mas? Ini teman-teman, ini sudah kering. Ya. Sudah. Bisa, tapi ini nggak mungkin ini bisa tumbuh. Ini nanti akan muncul bunga-bunga, teman-teman. Karena kondisinya sakit, saya sering ini kena bunga. Saya sering menyampaikan kalau untuk cara membuahkan itu dengan cara disakiti, sakit, karena proses tanaman itu sama dengan manusia, di mana tanaman tersebut sakit akan mati, pasti dia akan mengeluarkan anak-anaknya. Nah, ini dalam kondisi sakit dia sudah muncul penop. Ini sekitar 2 minggu lagi sudah terlihat bunga. Nah, bunga ini pasti bunga yang tidak sehat. Seharusnya memang lebih baik kita buang, karena jangan sampai terlalu banyak tenaga yang diserap oleh bunga-bunga ini. Buang-buang. Ini untuk menyelamatkan, apalagi kondisi seperti ini harus memang benar-benar ekstra. Kalau itu kita mundur, itu nggak bisa diselamatkannya. Iya. Kalau ini sudah goyangnya itu, tadi kita teman-teman, ini sebenarnya masih hijau ya, bisa dilihat. Ini daun-daunnya masih ada sisa hijau, masih hijau. Tapi ini sudah istilahnya penyakit akut. Coba kita goyang. Coba saya goyang. Nah, ya akarnya sudah rusak banget, sehingga ini tidak akan bisa diselamatkan kalau sudah seperti ini. Goyangannya ya. Nah, nggak ada goyang sananya. Ya, akarnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, teman-teman, kita lebih baik mencegahnya. Jadi pemberian pupuk, ada kotoran-kotoran insektisida, baik untuk Phytophthoranya maupun bakterinya, seringkali kita treatment, dan juga untuk ulat tanahnya, Mas, itu juga sangat penting untuk kita antisipasi. Jangan sampai kita menanam itu sia-sia. Artinya kita sudah tinggal petik hasilnya, ternyata seperti ini kan rugi. Jadi konten-konten kita itu memang juga mengulas yang bagus-bagus, juga mengulas yang kurang bagus, tujuannya untuk pembelajaran kita semuanya. Karena tujuan kita untuk belajar bersama ya.
Mas Arif, eh, mudah-mudahan setelah saya datang di Desa Talawe, di kebun Brigadir Sahabat Tani, mudah-mudahan lebih semangat lagi Insya Allah. untuk tanaman-tanaman yang masih sehat, supaya treatment untuk lebih sehat lagi, untuk mencegah, mengantisipasi penyakit-penyakit yang akan datang. Itu Mas Arif, saya terima kasih. Kita keliling, tapi kita sudahi dulu karena sudah panas, sudah waktunya kita sambil berteduh. Terima kasih buat teman-teman. Saya terima kasih semuanya, Mas Arif, Mas Idam, sama-sama Mas Rauf. Mas, saya terima kasih. Mas Arif, ada yang disampaikan ke teman-teman? Jadi saya sangat berterima kasih jauh-jauh Mas Agus datang dari Desa Wisata Jambu Kediri untuk melihat dan memberikan kita pelajaran tentang bagaimana berkebun alpukat, baik dari penanganan tentang penyakitnya walaupun kita pencegahannya. Jadi makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.